A few moments later. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. Kami mengawali perjalanan dari kampus 2 menuju arah bypass Gede Bage, lalu ke arah Cibiru Hilir yang kemudian diteruskan ke arah Cileunyi. Namun kami transit sejenak untuk mengisi bensin. Ngisi bensin dulu gitu ya. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Ranca Ekek. Lalu diteruskan menuju arah Nagreg. Setelah melewati Nagreg, kami mengambil jalur arah kanan menuju Garut. Sampai kami tiba di Jalan Kadungora, Kabupaten Garut. Kemudian kami meneruskan perjalanan menuju ke arah Jalan Leles. Setelah tiba di Jalan Leles, tidak lama kemudian kami berbelok ke arah kiri, yaitu ke arah Desa Cangkuang. Kami menyusuri jalan tersebut dengan dibantu rute Google Maps untuk bisa sampai ke tempat Kampung Pulo. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Kampung Pulo. Namun, sebelum menjelajah lebih jauh, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aduh, nih calawakan gitu, gata lapar. Hal pertama kali yang kami temui ketika memasuki kawasan Kampung Pulo yaitu terdapat 7 gentong air yang merupakan simbol penyucian diri serta penghormatan kepada tamu yang datang. Tradisi ini menunjukkan bahwa pengunjung diperkenalkan kepada nilai-nilai yang sakral yang masih tetap hidup dan dijaga oleh masyarakat setempat. Oh guys, kita lagi di mana, Pak? Kampung Pulo. Gaskeun. Anjay. Mana kita guys? Gimana, Le? Kampung Pulau. Kampung Pulo merupakan salah satu kampung adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan keagamaan yang kuat yang tentunya berkaitan dengan sosok Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau merupakan seorang tokoh penyebar Islam yang diyakini sebagai leluhur masyarakat Kampung Pulo. Di kawasan ini terdapat 6 rumah adat dan 1 masjid yang melambangkan keturunan beliau, sekaligus menjadi identitas budaya yang terus dipertahankan hingga saat ini. Kampung Pulo merupakan contoh nyata bagaimana ruang sakral dan ruang profan dapat hidup berdampingan dalam satu kawasan. Hal ini tampak ketika kami melewati area permakaman masyarakat setempat. Terlihat bagaimana mereka menempatkan ruang-ruang tertentu berdasarkan tingkat kesakralannya. Seperti halnya pada makam Mbah Dalem Arif Muhammad yang sengaja ditempatkan di kawasan yang lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus tokoh penyebar agama Islam. Sebelum menuju bangunan utama Candi Cangkuang, terdapat replika candi berukuran kecil yang berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pengunjung untuk mengenal bentuk candi.
keberadaan replika ini menunjukkan upaya pelestarian budaya melalui media pembelajaran dan wisata, sehingga masyarakat dapat memahami nilai sejarah dari Candi Cangkuang tanpa mengurangi penghormatan terhadap bangunan aslinya yang memiliki nilai historis maupun spiritual yang lebih tinggi. Perjalanan kami berlanjut menuju bangunan utama Candi Cangkuang yang dikenal memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara kami, di dalam bangunan candi terdapat patung Dewa Siwa, namun ketika kami datang, pintu candi sudah dalam keadaan terkunci, guna untuk tetap menjaga dan memelihara situs warisan tersebut. Adapun candi yang berdampingan dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad yang menunjukkan adanya proses akulturasi budaya Hindu dan Islam yang berlangsung secara damai. Kawasan ini menjadi simbol bahwa perbedaan agama dan budaya dapat hidup berdampingan dalam ruang yang sama. Namun, seiring berkembangnya pariwisata, kawasan yang dahulu lebih berfungsi sebagai ruang adat sekaligus keagamaan ini menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi, seperti aktivitas fotografi, penelitian, dokumentasi, serta kunjungan wisata yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adapun kami melakukan wawancara singkat kepada narasumber kami, yaitu Bapak Zaki sebagai karyawan tempat wisata Kampung Adat Pulo sekaligus bagian dari keturunan asli Mbah Dalam Arif Muhammad. Masyarakat Islam di sini ada kegiatan-kegiatan ritual, misalkan mereka menggunakan sesajen. Kita juga mengharuskan biarkan itu sesajen dia, tapi jelas. Oh ini ya, mereka tahu dari sesaji itu tahu maknanya. Contoh, kenapa di situ ada air? Kan manusia tidak bisa lepas dari air. Kenapa ada bunga? Namanya bunga itu kenapa menyenangi dan harum semerbak. Itu filosofi bunga sudah. Terus kenapa itu harus ada makanan berat, makanan ringan seperti itu. Terus juga kalau misalkan harus ada kopi, karena itu kesukaan leluhur kita harus ada gitu. Tapi bukan yang lembut buat kita juga ya sebetulnya gitu. Cuma itu simbolis, makanya kan tidak terjadi permasalahan. Itu terus yang diajarkannya ajaran agama Islam. Sehingga sekarang semuanya beragama Islam. Nah, ini notabene tinggalan Kampung Pulo itu tadi akulturasi budaya. Nah, yang selanjutnya Arif Muhammad kan beliau itu kan mempunyai anak. Kebetulan anak beliau berada di Kampung Pulo. Kenapa dikatakan Kampung Pulo? Maka Kampung Pulo itu disimboliskan anak-anak Arif Muhammad yang terdiri dari 6 rumah satu masjid. Hal itu melambangkan anak Arif Muhammad yang berjumlah 7. Satu anak laki-laki dalam satu masjid dan anak perempuan dengan 6. Ya, terus juga saat itu Arif Muhammad kemudian kan menjawab Islam dengan akulturasi budaya. Jadi itu prosesinya menjawab Islam itu dilakukan pada hari Rabu. Kenapa dilakukan pada hari Rabu? Karena saat itu penduduk di sini dan notabene dua aja datang ke sini, mereka yang Hindu menyembah Asa Dewa Siwa dan Cangkuang. Datang Arif Muhammad hari Rabu itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi dari dua itu yang tadinya mereka menyembah ke Cangkuang, di sini menjadi tempat kajian agama. Salah satu bagian yang menarik dalam perjalanan kami kali ini ialah pada bangunan Museum Cangkuang. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah Candi Cangkuang maupun Kampung Pulo, seperti artefak arkeologis, foto dokumentasi pemugaran candi, miniatur kawasan, lukisan bersejarah, serta kumpulan naskah-naskah kuno berbahasa Arab yang menggambarkan perkembangan budaya dan keagamaan masyarakat setempat.
Melalui koleksi tersebut, pengunjung dapat memahami bagaimana perjalanan sejarah kawasan Candi Cangkuang sekaligus nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Museum Cangkuang juga menunjukkan hubungan antara yang sakral dan profan. Nilai sakral terlihat dari benda-benda dan naskah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keagamaan, tradisi leluhur, serta identitas masyarakat lokal Kampung Pulo yang tetap dihormati hingga saat ini. Sementara itu, unsur profan tampak dari fungsi museum sebagai sarana pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan wisata budaya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, museum tidak hanya berperan sebagai tempat warisan sejarah saja, melainkan menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan antara pelestarian nilai-nilai sakral dengan kebutuhan pendidikan serta pariwisata modern. Dia sedang mencari-cari pelet. Kampung Pulo tidak hanya menjadi objek wisata budaya, tetapi juga ruang hidup yang memperlihatkan harmonisasi antara nilai agama, adat, sejarah, dan pariwisata. Relasi antara yang sakral dan profan di kawasan ini berjalan secara seimbang, sehingga tradisi dan warisan budaya tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Kunjungan ini memberikan pemahaman bahwa pelestarian budaya bukan hanya menjaga situs dan benda bersejarah, tetapi mempertahankan nilai, makna, serta penghormatan terhadap tradisi yang hidup di dalam masyarakat. And so it seems I never dreamed that I would figure out that there are things that kinda bring you to a screeching stop. You just gotta play your part, and it will turn out alright. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under. Video contohnya kayak dari Anjay. Lu pura-pura. Iya. Koyok. Sayong di bahe. Iki